Hey you guys, kembali lagi di channel Bang V and Man. Kali ini bersama saya Bang V dalam alur cerita. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat kalian semua ya guys. Kali ini Bang V akan bercerita tentang sebuah film berjudul Princess Yakuza yang dibuat pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang perempuan dari keturunan klan Yakuza yang sangat ditakuti di Osaka. Jadi film ini menceritakan di mana dia akan membalas dendam atas klannya yang dibantai oleh klan saingannya di Osaka. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Film dibuka dengan seorang anak laki-laki yang tampak di sebuah perayaan dan seorang anak perempuan yang sedang digendong ibunya. Mereka tampak bersiap-siap untuk melakukan swafoto. Si fotografer pun nampak mengarahkan keluarga tersebut untuk mengambil posisi agar bisa difoto. Namun pada saat fotografer mau mengambil foto keluarga tersebut, tiba-tiba fotografer ditembak. Seketika penyerangan pun terjadi. Seluruh orang yang ada di situ pun berhamburan. Sementara itu, anak laki-laki tersebut lari dan berlindung di bawah meja. Akan tetapi pada saat berada di bawah meja, dia melihat ibunya tewas tertembak. Dia juga melihat adiknya yang tampak menangis. Lalu ada seorang laki-laki yang menyelamatkan adiknya. Setelah penyerangan terjadi, anak laki-laki itu perlahan keluar mendekati mayat ibunya. Tak berapa lama, berdiri seorang pria di hadapannya sambil mengacukan senjata. Lalu film pun dimulai. Di sini kita melihat seorang pria yang baru sadar dari pingsannya di sebuah rumah sakit di negara Brazil. Pada saat pria tersebut tersadar, dia tampak bingung dan hendak pergi dari rumah sakit tersebut. Akan tetapi para perawat-perawat di situ menahannya. Pria ini sempat memberikan perlawanan. Namun dengan kondisinya yang babak belur, akhirnya pun dia dilumpuhkan dengan suntikan bius. Perlu diketahui, pria ini dari awal film sampai akhir tak punya nama. Jadi kita panggil saja pria tersebut dengan nama Bang John. Setelah itu scene berpindah, di mana kita melihat dua orang sedang berlatih olahraga anggar. Ternyata salah satu dari mereka adalah seorang wanita. Wanita ini bernama Akemi. Dia pemeran utama dari film Princess Yakuza. Akemi tampak sedang berlatih dengan gurunya dengan keras. Akan tetapi Akemi sangat putus asa. Setelah itu gurunya tampak memberinya motivasi agar dia menjadi wanita yang kuat. Setelah mendengar kata-kata gurunya, Akemi pun menjadi semangat sehingga keputusasaannya hilang dan menjadikan sebuah gerakan yang membuat gurunya bangga. Sementara di tempat lain, di negara Jepang, kita diperlihatkan dengan seorang yang bertato sedang menerima sebuah panggilan. Pria ini bernama Takeshi. Setelah menerima panggilan tersebut, Takeshi mendatangi sebuah dapur yang dimana di tempat itu ada pria bertato lainnya yang sedang disiksa oleh anak buahnya sendiri. Pria ini bernama Yaseki. Tak diketahui motif Takeshi ingin menghabisi Yakeshi. Namun sebelum Yakeshi hendak dibunuh, Yakeshi meminta kepada Takeshi untuk menjaga ibunya sebagai tanda persahabatan antara mereka berdua. Lalu Yaseki pun memberitahu sebuah rahasia kepada Takeshi. Setelah mendengar rahasia tersebut, seketika Takeshi membunuh anak buahnya. Dan tak berapa lama Yaseki pun dibunuh oleh Takeshi. Kembali ke Bang John, dia tampak tersadar dari obat bius yang disuntikkan kepadanya saat itu.
Di situ terlihat 2 orang polisi dan 1 orang dokter. Mereka bertiga mendatangi Bang John dan bertanya siapa nama dan apa yang terjadi kepada dirinya. Namun, Bang John tak bisa mengingat apa-apa. Setelah itu, salah satu polisi menunjukkan sebuah pedang samurai. Pedang samurai tersebut ditemukan bersama diri Bang John yang ditemukan pingsan. Akan tetapi, setelah melihat pedang tersebut, Bang John pun tak bisa mengingat apa-apa. Alhasil, mereka pun pergi tanpa mendapatkan jawaban. Melihat kesempatan itu, Bang John perlahan melepaskan borgol di tangannya. Dan Bang John hendak kabur dengan cara menyamar. Namun, pada saat di depan pintu, ternyata Bang John melihat masih ada 2 orang polisi yang bertemu dengan dirinya tadi. Tak habis akal, Bang John pun sengaja mengaktifkan alarm gedung tersebut. Tampak panik orang-orang di situ. Dengan kesempatan itu, Bang John pun berhasil kabur sambil membawa pedang yang ditunjukkan kepada dirinya tadi. Di sisi lain, di negara Jepang kita melihat Takeshi mendatangi sebuah rumah besar dan mewah. Yang ternyata tempat itu adalah markas besar dari sebuah klan Yakuza bernama klan Oyabun. Takeshi ke sana hendak bertemu ketua klan tersebut, yang dimana ketua klan tersebut adalah bos Takeshi. Di situ kita melihat seorang pria yang mengadukan perbuatan Takeshi yang membunuh anggotanya. Pria tersebut bernama Kojiro. Akan tetapi, di situ kita melihat Takeshi menjelaskan kepada ketua klan tersebut apa yang terjadi. Namun Kojiro tak bisa menerima apa yang dibuat Takeshi kepada anak buahnya. Adu bacot antara mereka pun terjadi. Takeshi-san koso Bacot, cerot. Kembali ke Bang John lagi, kita melihat dia sedang membuka perban yang ada di wajahnya. Setelah itu, dia pun berjalan menuju ke sebuah toko barang antik. Bang John pun tanpa basa-basi membobol tempat itu. Dia pun masuk ke dalamnya. Seketika dia pun bertemu dengan pemilik toko yang memergokinya. Saat itu, Bang John berniat ingin mencari tahu siapa pemilik samurai yang dia bawa. Akan tetapi, tampak pemilik toko terkejut melihat samurai yang dia bawa. Dia pun berencana menipu Bang John dengan cara membeli samurai tersebut dengan uang berjumlah $1.500. Tanpa diduga, Bang John tak tertarik dengan uang tersebut. Bang John hanya ingin pemilik toko itu memberitahu tentang samurai tersebut. Alhasil, pemilik toko itu pun dihajar Bang John. Yang akhirnya dia pun memberitahu Bang John sebuah informasi. Mereka ada address. I'm pretty sure they're connected to the Japanese mob. You know, the Yakuza. Di tempat lain, tampak Akemi sedang asik merayakan ulang tahunnya bersama temannya di sebuah bar. Akemi pun diminta temannya untuk bernyanyi. Lantas dia pun naik ke atas panggung. Lagi asik-asiknya bernyanyi, tak berapa lama Akemi didatangi seorang pria di atas panggung. Pria tersebut berusaha menggoda dirinya. Akan tetapi Akemi tak mau menanggapinya. Dia pun berlalu pergi. Namun pria tersebut terus menggoda dirinya, yang membuat kesabaran Akemi pun hilang. Akemi pun marah dan menghajar pria tersebut. Pertarungan mereka pun terjadi. Setelah mendapatkan informasi, Bang John pun segera pergi ke alamat yang dia dapat dari pemilik toko antik tersebut. Rupanya setelah sampai di sana, tempat itu adalah rumah milik Akemi. Dia pun membobol rumah tersebut. Namun Bang John tak menemukan apa-apa. Pada malam harinya, Akemi tampak berlari menghindari kejaran 3 orang pria yang sempat dia hajar di bar tempo hari. Akemi pun terus berusaha lari dan masuk ke dalam rumahnya. Namun 3 pria tersebut berhasil membobol rumah Akemi. Sesampai di dalam, Akemi pun dipukuli dan dia hendak dilecehkan. Tanpa diduga, Bang John ternyata masih berada di rumah Akemi.
Bang John pun melihat apa yang terjadi dan segera langsung membantu Akemi. Dia pun menyelamatkan Akemi dan pertarungan pun terjadi. Salah satu pria yang membawa senjata menembaki Bang John dari balik pintu. Akan tetapi, Akemi melihat sebuah samurai yang terjatuh. Dia pun segera mengambil samurai tersebut dan menebas tangan pria yang memegang senjata hingga terputus. Melihat itu, Bang John pun langsung mengambil samurai tersebut dari tangan Akemi. Tak berapa lama, entah pakai jurus apa, tiba-tiba Takeshi datang ke rumah Akemi dan menembaki dua orang pria lainnya. Melihat Takeshi datang, Bang John dan Akemi pun langsung lari. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Fine. Ya akhirnya Takeshi dan Bang John pun bertarung. Bang John dan Akemi berhasil membuat Takeshi terpojok. Mereka pun langsung mengurung Takeshi di sebuah lift. Lalu scene pun berpindah ke sebuah tempat latihan Akemi. Di tempat ini Akemi membantu Bang John membersihkan lukanya. Akemi bertanya mengapa Bang John bisa berada di rumahnya. Bang John pun menjelaskan kedatangannya hanya ingin mencari pemilik samurai ini. Akemi memberitahu kalau pemilik samurai tersebut adalah kakeknya. Dan Bang John menjelaskan kalau dia hanya ingin mencari tahu siapa dirinya dan apa yang terjadi dengan dirinya, mengapa dia bisa berhubungan dengan samurai itu. Tak berapa lama, Akemi menemukan sebuah kotak, lalu ia membukanya. Dia menemukan sebuah foto lama milik kakeknya. Tiba-tiba gurunya datang dan kaget melihat Akemi memegang kotak tersebut. Akemi pun meminta penjelasan dari gurunya. Namun, gurunya tak bisa memberitahu. Guru Akemi hanya memberikan sebuah alamat dan menyarankan Akemi pergi ke alamat tersebut. Di sisi lain, Kojiro tiba-tiba datang ke rumah Akemi. Dia tak menemukan Akemi, namun melihat dua orang polisi. Seketika, Kojiro membunuh dua orang polisi tersebut dengan samurainya. Kembali ke Akemi dan Bang John yang sudah tiba di sebuah tempat yang diberitahukan gurunya tadi. Setelah masuk, Akemi disambut dua orang kakek yang tak suka dengan kehadiran mereka. Namun, saat Akemi menunjukkan samurai yang dia pegang, seketika dua kakek tersebut pun tunduk kepada Akemi. Tak berapa lama, seorang nenek langsung datang dan mengajak Akemi ke sebuah tempat. Akemi pun mengikuti nenek tersebut. Nenek itu pun membawa Akemi untuk bertemu dengan kakek lainnya. Saat itu kakek tersebut menceritakan jati diri Akemi dan kisah keluarganya. Namun si kakek lantas tak bisa memberitahu semuanya dikarenakan satu hal. Pada malam harinya Akemi diminta untuk istirahat oleh si nenek. Akan tetapi Akemi tak bisa tidur. Tiba-tiba si nenek muncul di depan pintu. Lalu si nenek tersebut mengajak Akemi ke sebuah tempat. Yang ternyata tempat itu adalah kuburan. Di kuburan inilah semua rahasia keluarga Akemi dibongkar. Si nenek menyarankan Akemi untuk mencari sebuah kuburan, yaitu kuburan kakeknya. Lalu perlahan Akemi pun mencarinya. Tak berapa lama Akemi pun berhasil menemukan yang dia cari. Dia pun segera membongkar kotak kecil yang berada di kuburan kakeknya.
ternyata isi dari kotak tersebut adalah surat kabar lama yang berisikan berita pembantaian keluarga Takikawa, yang tak lain adalah keluarga dari Akemi. Pada saat itu juga lagi serius membaca berita tersebut, tiba-tiba Takeshi datang dan mengejutkan Akemi. Akemi pun hendak menyerang Takeshi, namun terhenti saat mendengar Takeshi mengatakan kalau dirinya adalah pelayan dari keluarga Takikawa. Dari kejauhan, kelompok Kojiro pun datang dan hendak membunuh mereka. Aksi petak umpet tikam kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat lain, si kakek yang sempat berbicara kepada Akemi tertangkap. Di sini ternyata kita jadi tahu kalau kakek-kakek dan nenek-nenek di tempat itu adalah pelayan terakhir dari keluarga Akemi, yaitu klan Takikawa. Dan yang membantai keluarga Takikawa adalah kelompok dari Kojiro. Tanpa banyak cerita, kepala kakek tersebut pun dipenggal oleh Kojiro. Kembali ke Bang John, dia pun menyadari kalau ada yang menyerang tempat itu setelah melihat kakek-kakek dan nenek-nenek di tempat itu pada tewas. Dia pun perlahan mengambil pisau di dekat mayat nenek tersebut. Lalu dia bergegas menuju ke Akemi. Di lain sisi, Akemi dan Takeshi sedikit lagi berhasil sampai ke mobil. Akan tetapi tembakan-tembakan dari kelompok tersebut menghambat mereka. Seketika, Bang John pun datang dan menghabisi orang-orang tersebut. Melihat itu, Akemi dan Takeshi segera menuju ke mobil. Saat hendak pergi, Akemi meminta untuk Takeshi menunggu dan jangan meninggalkan Bang John. Tapi Takeshi tidak setuju, di mana si Bang John ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang membunuh kakek Akemi. Mendengar itu, Akemi pun terdiam dan mereka pergi meninggalkan Bang John. Setelah berhasil kabur dan berhenti di sebuah tempat, disinilah Takeshi menjelaskan siapa dirinya dan siapa keluarga Akemi. Namun penjelasan itu dilakukan Takeshi sambil mengeluarkan peluru di kakinya. Takeshi menceritakan semua yang terjadi terhadap klan Yakuza milik keluarga Akemi. Tak lupa juga Takeshi memberitahu jati diri Bang John kepada Akemi. Akemi pun tampak tak percaya dengan apa yang dia dengar. Lalu scene pun berpindah, di mana Akemi tiba di rumah gurunya. Saat masuk, tiba-tiba Akemi pun kaget melihat semua orang dan gurunya tewas. Tak berapa lama, Bang John pun datang. Di sini Akemi salah sangka dan menuduh Bang John yang melakukannya. Pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. Calm down. Yang akhirnya Bang John pun berhasil dikalahkan oleh Akemi. Saat hendak Bang John mau ditembak oleh Takeshi yang tiba-tiba muncul, hal itu pun dihentikan oleh Akemi. Dari luar jendela, Akemi melihat kelompok Kojiro tiba di tempat itu juga. Akemi dan Takeshi pun memilih kabur. Mereka berencana pergi dari tempat itu dan kembali ke Jepang untuk membalas dendam kepada klan Oyabun. Akan tetapi kepergian mereka tidaklah mudah. Mereka harus menggunakan jalur laut dengan diantar menggunakan helikopter. Takeshi pun meminta bantuan kepada anggotanya. Dengan segera mereka menuju ke atas gedung tempat titik penjemputan. Tak disangka, anggota Takeshi yang membantu mereka berkhianat. Alhasil mereka pun dijebak. Menyadari hal itu, Takeshi dan Akemi pun melawan mereka. Dengan susah payah,
Akhirnya kelompok pengkhianat itu berhasil mereka kalahkan. Dengan segera Akemi membantu Takeshi berjalan menuju ke atas gedung. Sesampai di atas gedung, helikopter yang mereka tunggu belum datang. Di sana, ternyata Kojiro sudah mengetahui keberadaan mereka. Dengan gayanya yang sok keren, Kojiro pun menghadang mereka. Di situ kita melihat juga Bang John masih hidup dan sedang terikat oleh dua orang pria. Kojiro pun menantang Takeshi untuk bertarung. Karena tak ada pilihan dan harus menjaga kehormatan dirinya, Takeshi pun menerima tantangan tersebut. Pertarungan singkat pun terjadi yang menewaskan Takeshi. Melihat Takeshi tewas, Akemi pun tampak sedih, marah, dan bingung harus berbuat apa. Tanpa diduga, dengan sisa kekuatannya, Bang John berhasil melumpuhkan dua pengawal yang berada di sisinya. Melihat kesempatan itu, Akemi pun menantang Kojiro untuk bertarung. Karena tak mau malu, Kojiro pun menerima tantangan tersebut, dan pertarungan mereka pun terjadi. The same kind I gave your parents. Yang akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Akemi. Tampak Akemi pun marah dan menebas kepala Kojiro. Setelah itu, Akemi berjalan mendekati Bang John. Dia pun menyuruh Bang John jadi pengikutnya dan membantu dirinya untuk membalas dendam. Akemi pun memberi nama baru kepada Bang John. Dan film pun selesai. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nonton film aslinya ya guys. See you!